Utang atau loan dilunasi dengan pembayaran 1.000 pada akhir tahun ke-1. Kemudian 2.500 pada akhir tahun kedua. Dan 5.000 pada akhir tahun ketiga. Tingkat bunga efektif per tahun adalah 25%. Hitunglah berapa besar hutang tersebut. Nah, gitu ya. Ini saya tulis soalnya dulu ya. Di Excel deh, biar gampang. Jadi diketahui ada satu loan, hutang. Kita kan belum tahu nih, hutangnya berapa. Ini yang ditanya kan. Berarti hutangnya tuh berapa? Sebut aja di sini hutangnya adalah X rupiah. Gitu ya kan? X rupiah. Oke. Nah, terus ya, di sini pelunasannya dengan cara pembayaran di akhir tahun ke-1 berarti 1.000 akhir tahun ya. Nah, itu harus di akhir tahun ke-1 berarti akhir tahun 1 itu dia bilang 1.000 ya, 1.000. Kemudian akhir tahun kedua akhir tahun kedua dia bilang tadi berapa di situ? Saya sambil ngetik nih ya. 2.500 sama 5.000 ya. Tahun ketiga 5.000. Oke, 2.500 dan 5.000. 2.500 tahun akhir tahun kedua dan 5.000 akhir tahun ketiga. Jadi kalau digambar menjadi, bisa saya gambar nih kira-kira ya. Di gambarnya garisnya enak ini ya. Oke, berarti di sini adalah X. X, terus di sini 1.000, 2.500 sama 5.000. Oke. Ya, ini saya lagi gambar di Excel dulu. Terus dia bilang apa sini? Bunganya 25% efektifnya. Berapa hutangnya kan gitu ya. Oke. Berarti I-nya I sama dengan 25%. Oke ya. I 20%. Ini saya close dulu. Saya mau saya stop dulu. Ini soal nomor 1 ya. Saya coba ambil Excel tadi. Kelihatan nggak Excelnya ya? Nah, kira-kira gini nih, ya. Kira-kira gini. Jadi kalau digambarin, ini X di depan, pinjem. Ya, setahun ke depan, akhir tahun ke-1, bayar 1.000. Akhir tahun kedua, bayar 2.500. Akhir tahun ketiga, bayar 5.000. Ditanya berapa X, kan gitu ya. Nah, berarti konsepnya pakai apa? Konsepnya gimana? Pakai apa tuh? Pakai konsep present value kan? 1.000 dinilai ke depan ke titik X, yang 2.500 dinilai dihitung ke titik X, 5.000 dihitung ke titik X. Ya, jadi X itu sama dengan berarti yang 1.000 itu di diskon 1 tahun ya. Berarti V dikali 1.000 ya kan? Ditambah yang 2.500 itu di diskontonya 2 tahun. Berarti V pangkat 2 kali
2.500. Gitu kan? Tambah lagi yang 5.000 itu P pangkat 3 kali 5.000. Udah dapat kan? Tinggal cari V-nya, hitung. P sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 dibagi 1 plus I. Kan gitu ya? Atau sama dengan 1 dibagi 1 plus 25%. Kira-kira gini, ya kan? Diskontonya. Berarti kalau P pangkat 2 berapa? P pangkat 2, sorry. P pangkat 2 sama dengan 0,8 pangkat 2. Kan gitu ya. P pangkat 3 sama dengan 0,8 pangkat 3. 0,512 kan gitu ya. Gitu. Tinggal masukin ke X-nya. X sama dengan, berarti P kali 1.000, ini kali 1.000, ditambah ini kali 2.500, tambah ini kali. Jadi kira-kira 4.000 nilainya, pinjamannya adalah sebesar 4.960. Gitu ya. Ntar kita save dulu ini deh, biar nanti teman-teman inilah ya, sebentar buat lanjutin besok kalau ini ya, minggu depan. Sebentar, mati keuangan, soal ini. Oke, nilainya adalah 4.960. Coba kita buka lagi ya soal yang tadi. Saya buka soal yang tadi. Ada nggak 4.960? Jadi jawabannya apa tuh? A, B, C, D, E? C, Pak. Ada C ya? Nah, gitu. Jadi jawabannya C, 4.960. Persis kebetulan angkanya ya. Nah, gitu. Ini adalah aplikasi dari, ini kebetulan soalnya Pak yang mudah lah, ini gampang gitu kan. Tapi karena teman-teman paham konsepnya, kan dari gambar itu udah kelihatan nih gambarnya. Makanya ada pinjamannya X berapa, tapi ada schedule pembayaran setiap akhir tahun. Akhir tahun berarti, ya ini kebetulan pendek ya, pembayarannya beda-beda, jadi saya nggak pakai rumus yang anuitas, langsung aja aplikasi. 1.000 karena kita paham konsepnya bahwa X itu adalah nilai dari penjumlahan anuitas, diskonto dari 1.000 ya, pembayaran akhir tahun pertama, sama 2.500 pembayaran akhir tahun kedua, sama 5.000 pembayaran akhir tahun ketiga ya, ditambahin itu. Ini nggak kelihatan ya, nggak saya share ya Excelnya ya. Kelihatan nggak sih Excelnya? Nggak ya? Yang kelihatan soal ya? Soal PAI yang kelihatan ya. Nah, tadi di Excelnya udah dapat 4.960 ya. Nanti saya kasih ini ya deh, saya kasih soal ini PAI, saya share ke grup, sama Excel yang ini nanti saya share juga gitu ya. Oke, itu soal nomor 1 ya. Nomor 1 nih, soal nomor 1. Soal nomor 1, soal PAI nomor 1.
Gitu ya. Oke, udah dapat nih satu. Ya, nanti Excelnya saya kasih deh sama soalnya. Oke, beranjak ke soal nomor 2 nih. Ya, diketahui nilai sekarang dari 1.500 pada akhir tahun kedua. Nah, gitu ya. Akhir tahun kedua. Ditambah dengan nilai sekarang dari 3.000 pada akhir tahun keempat. Ya, nilainya adalah sebesar 3.711. Berapakah tingkat bunga efektif yang digunakan? Ya, itu yang ditanya. Ya, itu yang ditanya. Ya, sekarang kita masukkan ke Excel lagi deh. Ya, saya ketik dulu di Excel ya. Nanti saya share lagi Excelnya. Nilai sekarang dari 1.500 pada akhir tahun kedua. Oke. Soal PAI nomor 2. Ya kan? Dia bilang apa ini tadi soalnya? Nilai sekarang dari 1.500 pada akhir tahun kedua. Oke. Saya kasih notasinya gini. Present value PV tahun kedua ya. Present value dari tahun kedua. Nilai sekarang. Kan ngomongnya gitu kan. Nilai sekarang dari 1.500 pada akhir tahun kedua. Jadi ceritanya ada uang 1.500 pada akhir tahun kedua. Nilai sekarangnya berapa? Kan gitu ya. Jadi saya langsung tulisnya adalah di sini P pangkat 2 kali 1.500. Gitu. Ya. Langsunglah kita bikin. Ya, jadi di sini adalah P, P itu diskonto ya, yang satu dibagi satu plus I. P pangkat 2 kali 1.500. Nah, ini arti dari kalimat ini. Nilai sekarang dari 1.500 pada tahun kedua. Ditambah dengan nilai sekarang dari 3.000 pada akhir tahun keempat. Oke ya. Nah, sekarang saya tulis di sini present value akhir tahun keempat. Itu adalah berarti P pangkat 4 kali berapa tadi ya? Sorry, lupa saya. 3.000, nilai sekarang dari 3.000 akhir tahun keempat. Ya, berarti P pangkat 4 kali 3.000. Nah, ini kalau dijumlahkan, ya, kalau dijumlahkan, harus sebesar 3.000 tadi berapa tuh? Sebentar ini saya ketik dulu ya. Nah, ditambahkan harus nilainya sebesar 3.711. Ya, 3.711. Ini saya ini aja, saya ketik di Excel dulu sebentar. Sama dengan ini jumlah. Oke, gitu ya. Oke, jelas. Oke, udah ketemu ininya, rumusnya sudah kita bikin ya. Yang ditanya adalah berapa tingkat bunga efektifnya, kan gitu ya. Berapa tingkat bunga efektifnya? Berarti kan kita harus tulis dulu tuh di situ. P pangkat 2 itu artinya apa? 1 dibagi 1 plus I pangkat 2. Ya, saya tulisin dulu ya. P pangkat 2 kali 1.500 ditambah
P pangkat 4 dikali 3.000 harus sama dengan 3.711. Gitu ya. Oke, ini saya close, saya stop share dulu yang ini ya. Soalnya saya buka Excel-nya. Ini repot online-nya. Nah, kelihatan ya Excel-nya ya. Nah, ini saya gambarkannya soal nomor 2 kayak begini. Nih ya, ini soal nomor 2 nih. Kan dia bilang present value nilai sekarang dari 1.500 pada akhir tahun kedua, itu artinya P pangkat 2 kali 1.500. Nanti kita hitung sama dengan berapa gitu kan. Nah, belum bisa kita hitung. Kenapa? Karena I-nya belum ketahuan. Kemudian present value tahun keempat, artinya P pangkat 4 kali 3.000. Nah, dua persamaan ini dijumlahin harus nilainya 3.711 kayak di bawah nih. Ya. Oke. Nah, ini ada faktor P pangkat 2 sama ada faktor P pangkat 4. Saya mau sederhanakan menggunakan metode atau hukum-hukum asosiatif apa komutatif yang di matematika itu loh ya, aljabar. Jadi P pangkat 2 saya kali dalam kurung gitu ya. 1.500 artinya P pangkat 2 kali 1.500 kan. Ditambah P pangkat 2 P pangkat 4 karena P pangkat 2-nya sudah keluar ya, sudah dikeluarkan, berarti ini sisanya berarti P pangkat 2 kan. Gitu. P pangkat 2 kali 3.000 kurung tutup harus sama dengan 3.711. Nah, sampai sini paham? Sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, ini kan ada eh, rumus, boleh dibilang sih ini matematik ya. P pangkat 2 kali 3.000 ditambah 1.500. Oke, ini kan berarti ada faktor yang sama 1.500 ya. Berarti saya keluarin lagi 1.500-nya nih. 1.500 kali P pangkat 2. Ya, boleh dong ya saya keluarin dikali ini saya kurung tutup. Sorry. Kali 2 kali V pangkat 2 minus minus lagi tambah 1 sama dengan 3.711. Itu ya. Ya, ini saya balik satunya di ujung ya. Satunya di ujung. Saya balik. Artinya yang P pangkat 2 kali 3.000 itu jadi 2 kali P pangkat 2. 2 itu kenapa? Karena 1.500 sudah keluar kan. 1.500 kali 2 kan jadi 3.000 kali P pangkat 2. Plus 1. Satunya sekarang saya sederhanain lagi. Ini 1.500 bisa lari ke kanan. Jadi saya copy lagi di sini P pangkat 2 kali, ya ini tinggal main aljabar aja ya. Kali 2 kali V pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3.711 dibagi 1.500. Gitu ya, 1.500 ini pindahin. Oke.
Nah, sekarang kalau misalkan mau pakai 1 + I gitu ya. V itu kan 1 + I kan. V sama dengan 1 / 1 + I. Sorry. Berarti ini sama aja dengan 2 kali atau dua ya. Sorry, 2 dibagi, ini karena pakai Excel sih ya, 1 + I ya, I / 2 gitu kan ya, ditambah 1 sama dengan 37. Ini berapa kira-kira nih? 37, sebentar saya bagi dulu di sini ya. 37 3711 dibagi 1.500. 2,477 ya. 2,477. Ini jadi sama dengan 2,477, 474, sorry. 474 dikali 1 + I / 2. Gitu kan? Nah, jadi begitu. Ya kan? 1 + I / 2. Ya, nah ini sebetulnya kalau kalau mau dicari ya, kalau mau dicari ini sebetulnya mau gampangnya ya, mau gampangnya jadi kamu cari satu-satu. Satu-satu maksudnya gini. Ini tadi kebuka Excelnya ya. Ini kebuka Excelnya ya. Oke, gini ya. Sekarang kan kita ingin cari yang mendekati angkanya ya. Dia bilang di sini apakah 5, 6, 7, 8, 9%. Nah, sekarang kita coba dengan 5 gitu aja ya. Oke. Bentar. Ini kita lagi buka Excelnya ya. Lagi on. Sekarang kalau I 5%. I sama dengan 5%. Ya, masukin ke rumus yang di kanan di atas tadi yang saya buat warna hitam tadi ya. Itu saya hitung yang ininya dulu nih. Ini saya copy rumusnya. Oke, ini saya delete dulu. Oke, ini saya delete. Yang sebelah kiri saya delete. Oke. Ya, maksud saya ingin mencari kalau dengan 5% ini nilainya mana yang mendekati. Itu yang kalian pilih. Ya. Kalau 5% berarti ini adalah 2 dibagi 1 + 5% pangkat 2 gitu ya. Ditambah 1. Kira-kira segini, 281.047. Nah, sekarang yang bawahnya adalah 2, koma, koma ini pakai titik apa pakai koma saya ini ya. Kok coba titik 4 atau gini deh, langsung saya ambil angka yang di atas nih, hitungan tadi ya. Ini dikali 1 + 5% pangkat 2. Nah, ini nilainya 272 2729 gitu ya. Nah, sekarang kalau ini saya copy aja deh.
Ini saya, sorry, ini saya copy. Bentar ya. Ya, emang ini sih banyak triknya nih. Nah, ini sekarang kalau bikin 6%. 6%, saya ganti ini 6. Saya ganti 6. Mana yang paling mendekati? Nah, kayaknya ini sih yang paling mendekati 6%. Gak apa-apa, kita hitung lagi yang 7%. Ya, kemudian yang 8% sama yang 9% ya. Ini yang 8%. Oke, ini saya ganti 7%. Ini saya ganti 8%. Ya, satu lagi 9%. 9%. Gitu ya. Nah, dari yang simulasi I 5% sampai 9, mana yang paling mendekati nilainya? Kan harus sama nilainya kan? Persamaan ini harus sama nih, yang saya blok kuning, sama di bawah nih saya pisahin. Ini harus sama nih nilainya. Nah, dari nilai ini mana yang sama? Ini saya buletin deh ya, 3 desimal aja biar gampang lihatnya. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang mana? Yang tingkat bunga berapa persen? Lalu 6%, Pak. yang 6% ya, nilainya sama nih, 2780, 2780. Yang lain beda semua nilainya. Ya. Nah, ini sih satu cara aja gitu. Ada mungkin cara yang lain pakai ini menurunkan ini sebenarnya pakai logaritma, ini susah. Nah, ini mau habis 10 menit lagi, jadi kita coba satu soal lagi ya. Ini Excelnya saya simpen, nanti saya share ke teman-teman. Nah, Excelnya sama soalnya dipelajari. Ini saya stop dulu, kita buka lagi soalnya. Ini jadi agak lambat nih satu-satu ya. Ya, ini jadi jawabannya B, 6% ya. Yang nomor satu tadi jawabannya C, 4960. Ya, nah sekarang berikutnya adalah yang soal berapa nih? Nomor 3. Bapak A mempunyai dana sebesar 200 juta yang akan diinvestasikan dengan tingkat bunga nominal 8% per tahun. Dikonversikan setiap 3 bulan atau convertible quarterly. Berapa berapa jumlah yang dapat ditarik dari investasi tersebut setiap akhir dari periode 3 bulan. Nah, sehingga dana tersebut akan habis dalam waktu 10 tahun. Gitu ya. Nah, gimana nih konsepnya? Teman-teman harus ini nih, apa namanya? eh, Buat dari cerita ini kita bungkus jadi satu konsep. Jadi Bapak A ini punya dana 200 juta. Ceritanya uang 200 juta ini mau dia investasikan dengan tingkat bunga 8%, dikonversi setiap 3 bulan, convertible quarterly. Nah, jadi bunganya dirubah dulu dalam 3 bulan ya. Ini kan 8% per tahun, dirubah ke 3 bulan dulu. Ya, jadi berapa tuh? 2%. Nah, berapa jumlah yang dapat ditarik dari investasi tersebut setiap akhir dari periode 3 bulan? Sehingga dana tersebut akan habis dalam waktu 10 tahun. Nah, caranya gimana tuh? Justru yang ditanya adalah jumlah yang ditarik.
Jadi ceritanya gini, dia uang 200 sekarang nih. Terus kena diinvestasiin 3 bulan. Kan dikonversikan 3 bulanan kan. 3 bulan kemudian dia mau narik tuh. Nah yang ditanya berapa yang bisa dia tarik. Terus nanti 3 bulan berikutnya tarik lagi dengan nilai yang sama. Tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. 10 tahun kemudian habis uangnya. Kebayang nggak konsepnya? Kamu gambar grafiknya 200 juta di depan, dia di depan periode awal, terus bikin periode 3 bulanan. Setiap akhir 3 bulan kamu tulis X. X itu adalah uang yang akan diambil. Tapi bunganya bulanan. Terus 3 bulan kemudian X lagi, X lagi, X lagi sampai 10 tahun. Artinya kamu akan ngambil uang itu sebanyak berapa kalau 3 bulanan? Setahun tuh 4 kali berarti ya. 4 kali, 40 kali narik. Tapi nilainya sama. Setiap 40 narik itu nilainya sama. Nah, ini saya gambar di Excelnya ya. Kamu tinggal nanti selesaiin ya ininya. Selesaiin apa buat latihan ya. Ini saya close dulu. Saya buka Excel lagi. Saya bikin gambarnya ya. Teman-teman tinggal kerjain. Nah, ini soal PAI nomor 3. Jadi kita cerna dulu soalnya yang dimaksud apa. Nah, sebetulnya yang dimaksud gini dia. Ini saya gambar nih ya. Tek, tek, tek. Ini asumsi 3 bulanan dulu deh ya. Ini saya gambar. Nah, kamu ada di sini nih 200 jutanya nih. Di depan sini. Uang saya ini akan diinvestasikan dengan I 8%. I sama dengan 8% per annum ya. Nanti, nah titik ini saya bikin aja titiknya gimana ya. Kalau di Excel nih, aduh, titiknya gimana ya? Gambar titik nih loh, gambar garis ya. Oke, gini aja deh. Setiap akhir di sini kamu bikin akan ditarik sebesar X gitu ya. Sebesar X di akhir. Nah, ini 3 bulanan ya. X ini 3 bulanan. Nah, gitu. Dan seterusnya, di sini ya. Saya kasih titik-titik. Nah, jangan gini titiknya, titik. Dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, ini X sebanyak 40 kali tarik. Jadi setiap 3 bulan narik, 3 bulan narik, 3 bulan narik. Nah, kamu bisa bayangin tuh konsepnya gimana? Berarti yang harus kamu cari nilai apanya? Kan nilai X-nya. Ya, I-nya 8. Berarti I-nya dibikin dikonversi dulu ke, aduh, ini konversi 3 bulanan. Dikonversikan 3 bulanan. Dari gambar ini kamu sudah bisa buat konsepnya, udah gampang. Ini kan sama aja bikin anutas kan? Ya enggak? Jadi nanti kamu bikinnya adalah anuitas akhir, A akhir, berapa A 40, berarti 40 kali kan? A 40 dengan tingkat bunganya berapa? Tingkat bunganya 3 bulanan. A 40 sama dengan 200 juta. Betul? Nah, rumus A 40 itu apa? 1 min V pangkat 40 dibagi I. Iya kan? Jadi A40 itu adalah 1 min V pangkat 40, di mana V itu diskonto dengan I yang 3 bulanan, dibagi I yang 3 bulanan, harus sama dengan, X dikali, sorry, 200, X dikali 200 ya, X dikali A, kok 200, X dikali AN, A40,
harus sama dengan 200 juta. Ya kan? Jadi X nilai kan akan dicari X. Jadi X itu nanti X sama dengan 200 juta dibagi A40. Udah gitu. Teman-teman nanti hitung ya. Dapat nggak berapa? Udah ketemu. Karena konsepnya kan itu. Jadi X kayak kayak kemarin bikin amortisasi loh. Ingat nggak amortisasi? Kamu pinjam 200 juta, kamu cicil selama 40 kali. Kan rumusnya kemarin ingat nggak yang R sama dengan pinjaman dibagi anuitasnya kan? Nah, itulah konsepnya dipakai. Udah ketemu. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum habis, ini kayaknya mau habis lagi ya ini ya, 10 menit lagi. Saya ngabisin aja nih. Ngabisin apa namanya Zoom-nya. Oke, paham? Ini yang kelihatan Excel-nya kan? Ada pertanyaan? Jadi kamu cari nilai X-nya ya dengan rumus ini 200 juta dibagi 4. Bunganya 3 bulanan. Nah, kamu cari hitung ketemu nggak jawabannya ya. Ini saya close dulu Excel-nya ya, stop. Kamu cari nanti jawabannya ada di mana? 6 juta sekian di A, B, C, D, E. Ketemu nggak dengan rumus tadi? Oke, jelas? Lumayan kita udah bahas 3 soal nih ya. Nanti minggu depan insya Allah lebih banyak lagi yang kita bahas-bahas lah soalnya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum cukup ya. Tadi jelas ya di Excel-nya kelihatan. Nanti saya share Excel sama soalnya ini, soalnya PAI. Nanti teman-teman pelajari ya soalnya sama tadi di Excel cara ngerjainnya seperti apa. Em, Nanti ya kita bahas lah satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Nomor 1 sama nomor 2 kan udah kejawab ya. Nomor 3 kan belum. Nanti kita bahas lah. Nanti ada lagi tuh nomor 4 dan seterusnya tuh ya.